Heidegger, Marcus Gadamer. Baik, untuk pertemuan kali ini di Filsafat Barat dan Kontemporer yang diampu oleh Ibu Wawai Sadia, kami selaku kelompok H yang beranggotakan Adib Asfa, Diana Kristianingrum, dan Muhammad Lailun Cahya akan sedikit memaparkan tentang Heidegger, Marcus, dan Gadamer. Yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Martin Heidegger. Jadi, Martin Heidegger sendiri lahir pada tanggal 26 September 1889 di kota kecil Meeskirch-Baden, Jerman, dan mempunyai pengaruh besar terhadap beberapa filosof di Eropa dan Amerika Selatan. Ia menerima gelar doktor dalam bidang filsafat dari Universitas Freiburg, di mana ia belajar dan menjadi asisten Edmund Husserl, yaitu penggagas fenomenologi. Disertasinya berjudul Die Lehre von Artel in Psychologismus, atau ajaran tentang putusan dalam psikologi. Ia adalah anak seorang pastor pada gereja Katolik Santo Mortinus. Sebelumnya ia kuliah di Fakultas Teologi sampai 4 semester, lalu pindah ke filsafat di bawah bimbingan Heinrich Rickert. Pengaruh filsafat neo-Kantianisme juga banyak memberi pengaruh padanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemikiran Martin Heidegger. Heidegger sendiri mengangkat metode fenomenologi dari Husserl. Metode ini sangat penting dalam menguji data pengalaman langsung, dengan membuang semua konstruksi epistemologis dan logis, dan mencari suatu perbedaan antara kesadaran dan dunia luar, maka akan menemukan fakta yang sesungguhnya. Teori-teori yang menempatkan seorang sebagai penonton akan tercipta jurang antara subjek dengan dunia objek, maka akan gagal mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Supaya terhindar dari kegagalan seperti di atas, maka Heidegger berpatok pada persoalan eksistensi manusia. Segala yang ada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Benda-benda yang berada di luar kita baru mempunyai arti jika hanya dalam kaitan dengan manusia. Lebih jauh dikatakan, dunia di luar manusia dipandang dan dikonseptualkan sebagai berbeda-beda secara struktural ke dalam wilayah-wilayah modalitas eksistensial dan modifikasi manusia. Selanjutnya kita akan membahas biografi Herbert Marcuse. Herbert Marcuse adalah seorang sosiolog dan filsuf yang lahir di Berlin, Jerman pada tahun 1898, yang dikenal karena pemikiran kritisnya pada masyarakat kapitalis, yang menguduskannya sebagai salah satu kepribadian paling penting dari generasi pertama sekolah Frankfurt. Berasal dari keluarga Yahudi, Marcuse bekerja sebagai seorang prajurit pada usia 16 tahun dalam Perang Dunia Pertama. Marcuse adalah seorang peserta revolusi Jerman pada November 1918. Dan pada 1919 bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman, salah satu dari kelompok politik paling penting dan tertua di dunia. Lalu pemikiran Herbert Marcuse. Kritiknya terhadap kapitalisme dalam Sintesis Eros dan Peradaban tahun 1955 dan dalam bukunya Pria Satu Dimensi pada tahun 1964 diberi julukan Bapak Kiri Baru, sebuah istilah yang tidak dikenalnya. Pada dasarnya, pemikirannya ditandai oleh konsepsi keberadaan metode dominasi sosial yang menindas subjek satu dimensi, tetapi dengan potensi untuk membebaskan diri dari penindasan tersebut
sebuah ide yang ia bedakan sebagai kapitalisme awal. Sebaliknya, dalam kapitalisme maju, seperti yang dia jelaskan, kaum proletar memiliki tingkat yang lebih baik dan gerakan-gerakan revolusioner sudah diterima oleh masyarakat. Kecenderungan filosofis utama yang dipelajari Marcuse adalah fenomenologi, eksistensialisme, marxisme, trio yang darinya ia membuat sintesis dan yang kemudian akan dipelajari oleh filsuf lain seperti Jean-Paul dan Maurice Merleau. Selanjutnya yaitu biografi Hans Georg Gadamer. Gadamer dilahirkan di Marburg, Jerman, sebagai anak seorang kimiawan farmasi yang belakangan juga menjadi rektor universitas di sana. Gadamer melawan desakan ayahnya agar mempelajari ilmu-ilmu alam dan makin lama makin tertarik akan humaniora. Ia bertumbuh dan belajar di Breslau di bawah Honigswald, tetapi tak lama kemudian kembali ke Marburg untuk belajar dengan para filsuf neo-Kantian Paul Northrop dan Nikolai Hetman. Ia mengikuti kuliah pada Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan yang cukup terkenal. Ia mempertahankan disertasinya pada 1922 dan memperoleh gelar doktor filsafat. Dan yang terakhir ada pemikiran Hans Georg Gadamer. Hermeneutika Gadamer tidak terlepas dari pemikiran hermeneutika Heidegger. Kerangka hermeneutika Gadamer dimaksudkan untuk menyajikan warna dan suasana berpikir Gadamer yang berfungsi sebagai titik tolak untuk memahami pengalaman hermeneutis Gadamer. Kerangka tersebut berkaitan dengan pokok-pokok khusus yang berhubungan erat dengan filsafat Heidegger. Sekian sedikit pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.